Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waji pakopang rakea wajaya sangwutosia. Waji ducaritang hitwa wajaya sucaritang care. Hendaknya orang selalu menjaga rangsangan ucapan. Hendaknya dia mengendalikan ucapannya. Setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui ucapan, hendaknya ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan. Dikutip dari kitab Dhammapada, bab 17, Koda Waga, syair 232. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto SPD, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi. Salam sejahtera, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah topik dalam acara Mutiara Iman Buddha, yaitu bijak bermedia sosial dalam perspektif agama Buddha. Sahabat UBTV, semakin hari kalau kita perhatikan, semakin banyak orang yang terjerat kasus pelanggaran undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau lebih terkenal dengan sebutan Undang-Undang ITE. Nah, dalam agama Buddha, kita punya rambu-rambu untuk bermedia sosial. Karena memang sudah zamannya, zaman teknologi informasi, kita tidak bisa lepas dari aktivitas bermedia sosial. Namun kita harus memperhatikan yang menjadi rambu-rambu, baik secara peraturan atau undang-undang, maupun menurut etika agama, yaitu agama Buddha. Dalam agama Buddha, diajarkan tentang jalan mulia berunsur 8. Salah satu unsurnya disebut samawaja atau ucapan benar. Nah, ucapan benar itu yang seperti apa? Ada 4 syarat untuk disebut sebagai ucapan yang benar. Yang pertama adalah ucapan itu memang benar adanya. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Jadi objektif apa adanya. Kemudian yang kedua, ucapan itu beralasan atau memiliki dasar. Jadi untuk memberikan ucapan ataupun kata-kata, mestinya kita punya alasan, punya dasar. Apakah ucapan, kata-kata itu urgen, penting, atau tidak. Daripada mengucapkan kata-kata yang tidak penting, jauh akan lebih bijak, lebih baik kalau kita diam.
Karena itu ada pepatah mengatakan diam itu emas. Ya. Nah, ucapan yang kedua harus berdasar, beralasan. Kemudian syarat yang ketiga, ucapan itu memiliki manfaat atau berguna. Kalau kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berguna, bahkan mungkin sebaliknya, membuat suasana jadi gaduh, membuat emosi, amarah pada pihak-pihak yang mendengarkan ucapan kita, berarti bukan saja tidak bermanfaat atau tidak berguna, tapi justru merugikan. Tentu ucapan yang demikian jauh dari persyaratan benar menurut agama Buddha. Jadi yang ketiga adalah ucapan itu harus bermanfaat atau berguna. Yang keempat adalah ucapan harus tepat pada waktunya. Meskipun benar, beralasan, urgen, penting, kemudian bermanfaat atau berguna, tetapi kalau kita melihat waktunya, situasi kondisinya tidak tepat, maka seyogianya lebih baik kita diam atau tidak perlu berkata-kata. Inilah syarat yang keempat, tepat pada waktunya. Nah, bagaimana hubungannya dengan bermedia sosial? Ya, ketika kita bermedia sosial, itu sebenarnya mengalihkan aktivitas berkata-kata, berucap, melalui kegiatan menulis, yaitu dengan jari-jari. Ya, kalau dulu ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Sekarang sudah bergeser. Jari-jarimu adalah harimaumu. Ya, kalau kita renungkan benar juga ya, bahwa banyak orang karena terlalu ringan menggerakkan jari-jari, ya, melalui WA, medsos, dan sebagainya, akhirnya terjerat Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana lanjutannya? Kita akan tunggu yang satu ini. Baik, sahabat UBTV, dimanapun Anda berada. Tadi saya sudah sampaikan bahwa syarat ucapan benar sesuai dengan jalan mulia berunsur 8, yaitu benar, objektif, apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang. Kemudian beralasan, urgen, penting. Yang ketiga adalah bermanfaat, berguna. Dan yang keempat adalah tepat pada waktunya. Jika tidak memenuhi salah satu saja dari keempat unsur ini, maka tidak masuk kategori ucapan benar menurut jalan mulia berunsur 8. Nah, pemirsa UBTV, lalu apa kaitannya dengan bermedia sosial? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa bermedia sosial itu sesungguhnya adalah pergeseran dari kita beraktivitas, bercakap-cakap, tapi melalui tulisan. Bisa juga melalui rekaman, melalui video. Ya. Nah, oke lah, misalnya melalui Facebook ataupun grup WA misalnya, itu aktivitasnya adalah melalui jari-jari kita. Maka ada kata-kata, yaitu sekarang jari-jarimu adalah harimaumu. Karena itu harus berhati-hati. Nah, bagaimana etika bermedia sosial menurut agama Buddha agar bisa bijak?
dan tidak sampai terjadi pelanggaran Undang-Undang ITE yang bisa menjerat kasus hukum, ada satu prinsip yang perlu dipegang, yaitu saring sebelum sharing. Saring artinya adalah seleksi. Jadi kita selidiki, kita cermati apakah suatu informasi itu memenuhi 4 unsur tadi, yaitu benar, beralasan atau penting, kemudian bermanfaat, dan tepat waktunya. Nah, itu dalam rangka saring. Saring itu menyaring, menyeleksi. Apabila kita mendapatkan sebuah informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, maka kita harus menunda keinginan untuk meng-share atau membagikan kepada siapapun melalui media sosial. Kita mesti introspeksi dulu, melihat ke dalam dulu, mencermati informasi itu pertama-tama dari 4 hal tadi, yaitu benar, beralasan, bermanfaat, tepat pada waktunya. Keempat-empatnya mesti harus terpenuhi. Tidak boleh ketinggalan salah satu saja. Misalnya benar, beralasan, tapi tidak bermanfaat, tidak tepat pada waktunya, maka informasi itu tidak layak untuk dibagikan. Nah, ini adalah proses saring, proses seleksi. Ya. Nah, ketika kita sudah yakin dengan penyelidikan, dengan pencermatan kita, kalau dalam agama Buddha itu istilahnya adalah ehipasiko. Datanglah, buktikan, selidiki, buktikan, apabila informasi itu benar, beralasan, bermanfaat, tepat pada waktunya, maka layak informasi itu untuk dibagikan kepada pihak lain. Tetapi kalau dalam proses penyelidikan, pencermatan, kita menemukan kejanggalan, kebenarannya diragukan, kemudian urgensinya juga masih tanda tanya, apalagi tentang manfaatnya, ya. Kemudian juga waktunya, ya kita lebih baik menunda. Kita keep dulu informasi itu. Tidak perlu keburu-buru untuk kita bagikan. Suatu saat mungkin ada info-info tambahan yang akan memperkaya info tadi, sehingga menjadi layak untuk segera di-share, ataupun untuk seterusnya di-keep, disimpan saja. Karena memang tidak memenuhi 4 unsur tadi. Inilah prinsip saring. Nah, saring dulu, baru sharing. Sharing artinya membagi, membagikan. Ya. Membagikan melalui berbagai platform media sosial yang kita miliki. Silakan kalau keempat hal itu sudah diyakini benar adanya, kemudian beralasan, bermanfaat, tepat pada waktunya, silakan dibagi. Tetapi kalau salah satu unsur saja tidak terpenuhi, seyogianya kita keep, kita simpan dulu informasi itu. Ya, kita tidak harus terjangkit FOMO ya. Generasi muda kita ini terjangkit FOMO. Kalau merasa ketinggalan informasi, rasanya begitu sedih, begitu galau. Ketinggalan HP saja, wah sangat kelimpungan. Ini karena FOMO ya. Nah, dalam agama Buddha justru kita harus cermat merenungkan tadi prinsip saring sebelum sharing. Dan yang dipakai adalah unsur-unsur atau persyaratan ucapan benar. Nah, sahabat UBTV, selain menjadi salah satu unsur dari jalan mulia berunsur 8 atau jalan tengah berunsur 8, yang sering disebut Majjhima Patipada, yaitu unsur ucapan benar sama wajah, umat Buddha juga memiliki rambu-rambu atau pedoman melaksanakan Pancasila Buddhis. 5 sila kemoralan. Yang pertama yaitu tekad melatih diri untuk tidak membunuh.
Yang kedua, tekad melatih diri untuk tidak mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, tekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila atau berzina. Yang keempat adalah tekad melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Dan yang kelima adalah tekad melatih diri menghindari mabuk-mabukan. Sila yang keempat, ya sama dengan Jalan Mulia Penunsur 8, ucapan benar tadi. Yaitu tekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Nah, tekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar itu sangat penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena kenyataannya banyak hal terjadi percekcokan karena pelanggaran sila yang keempat ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu yang satu ini. Ya, sahabat UPTV, dimanapun Anda berada. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha itu punya rambu-rambu yang namanya Pancasila Buddhis, dan khususnya berkenaan dengan ucapan benar yaitu sila yang keempat. Yaitu bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Nah, secara sederhana, ucapan yang tidak benar itu seperti apa? Ya, kalau rujukan berdasarkan jalan tengah berunsur 8, sama waja, ya tadi, 4 syarat tadi. Tapi secara sederhana, keempat syarat itu bisa disampaikan dengan terminologi lain atau istilah lain. Yang namanya ucapan benar, yaitu menghindari 4 ucapan salah atau ucapan jahat, ucapan buruk. Apa saja 4 ucapan jahat, ucapan salah itu? Yang pertama adalah ucapan dusta atau bohong. Dalam segala bentuk dan dalam segala aktivitas ataupun alasan apapun. Ada yang beralasan bohong untuk kebaikan. Boleh enggak? Nah, kalau menurut agama Buddha, bohong untuk kebaikan itu berarti ada 2 hal yang dilakukan. Satu, aktivitas berbohong itu adalah pelanggaran sila keempat. Tapi ada tujuan kebaikan, misalnya menyelamatkan seseorang, nasib orang. Misalnya dulu zaman penjajahan, itu kalau ada pertanyaan dari musuh misalnya, tadi ada tentara lewat sini. Ya, kalau kita nggak bohong, mungkin dianggap nanti kita membela musuh dan pasukan kita jadi apa istilahnya, tersudutkan. Nah, kemudian berbohong demi kebaikan. Nah, kebaikannya adalah karma baik sendiri. Berbohongnya adalah karma buruk sendiri. Dua-duanya nanti akan punya akibat. Yang karma buruk ya akan memberikan akibat yang tidak baik. Yang karma baik ingin menyelamatkan seseorang, niatnya itu ya punya karma baik yang akan memberikan buah hal yang baik atau kebahagiaan. Nah, ada alasan yang seperti itu. Tapi dalam hal tidak berbohong, tidak berdusta ini adalah dalam segala aktivitas maupun alasan. Berbohong untuk alasan apapun, seyogianya adalah tidak dilakukan. Ini adalah sila yang keempat. Kemudian yang kedua, yaitu tidak memfitnah. Oh ya, maaf, tadi yang tidak berbohong, tidak berdusta itu adalah musawada. Jadi musawada, wiramani, sikapadang, samadhyami
Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Kemudian yang kedua adalah Pisunawaca Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk tidak memfitnah. Memfitnah itu adalah mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan apa adanya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Bahkan tidak hanya kerugian, bisa juga menimbulkan perpecahan. Bahkan ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena akibat dari fitnah itu kejahatan yang dilakukan bisa lebih besar, bisa lebih hebat, akibat-akibatnya bisa jauh lebih hebat dari sekedar pembunuhan. Maka ya, umat Buddha melatih diri untuk tidak memfitnah. Pisunawaca Weramani Sikapadang Samadhyami. Dan yang ketiga adalah Parusawaca Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari kata-kata kasar. Segala kata-kata kasar yang ya bernada makian karena emosi, karena amarah, karena dendam, karena benci. Ya, kita lihat di media sosial saat ini. Luar biasa ya. Meskipun tidak melalui ucapan, tapi kadang melalui tulisan. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang ya tidak menghormati orang lain, bahkan menyudutkan, menjelekkan, memfitnah, ya itu parusawaca, ya melatih diri untuk menghindari kata-kata kasar. Kemudian yang keempat adalah Sampapalapa Weramani Sikapadang Samadhyami, yaitu aku bertekad melatih diri menghindari omong kosong, omongan yang tidak ada jerunturungannya, hanya ngalor ngidul yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tujuannya hanya untuk membual saja, untuk ngibul saja. Ya kebiasaan ngerumpi ya, kebiasaan ngerumpi, ngomong sana sini, ya kadang-kadang mengatakan kejelekan-kejelekan pihak lain, atau hal apapun lah, kadang atau guyonan-guyonan yang nyerempet-nyerempet kata-kata kasar maupun nyerempet-nyerempet kata-kata bohong, fitnah, itu bisa saja dilakukan karena kegiatan membual atau omong kosong. Karena itu umat Buddha juga melatih diri Sampapalapa, ya. Weramani Sikapadang Samadhyami, yaitu aku bertekad melatih diri menghindari kata-kata omong kosong yang tidak ada gunanya. Jadi tidak berbohong, tidak berdusta, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak omong kosong atau membual. Inilah pelaksanaan dari sila keempat Pancasila Buddhis yang menjadi rambu-rambu kemoralan hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat, agar terbebas dari perselisihan, terbebas dari percekcokan, terbebas dari pertengkaran. Lebih-lebih dalam bermedsos, bermedia sosial. Hendaknya kita senantiasa menjaga etika komunikasi, baik melalui video, melalui kata-kata. Seyogianya kita selalu hati-hati. Saring dulu sebelum sharing. Ya, prinsipnya itu. Seleksi dulu, ehipasiko dulu, cermati dulu kebenarannya, urgensinya, manfaatnya, waktunya. Bila itu semua sudah terpenuhi, layak untuk dibagikan, bagikanlah. Dengan demikian kita akan terhindar dari pelanggaran etika komunikasi, juga sekaligus pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Marilah sahabat UBTV, kita senantiasa bijak dalam bermedia sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata, sadu, 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 soti hontu, namo buddhaya.